Ada seseorang yang ada dari ekonomi, tangga, ada juga yang diuji dari keluarga, ada yang diuji dari pasangan hidup seperti diuji oleh pasangan hidupnya suami, atau dimisalkannya oleh istrinya, atau diuji anak. Ada juga yang diuji di pekerjaan, di teman. Artinya tidak ada satupun dari kita yang lepas dari ujian. Gak ada satupun. Kita nih tidak ada satupun yang lepas dari ujian. Tidak ada ceritanya orang yang lahir ke dunia sampai dia meninggal dunia, dia hidupnya bahagia terus, tidak pernah menderita. Seseorang itu tidak akan mengetahui apa arti dari kebahagiaan kalau dia belum merasakan penderitaan. Seseorang tidak tahu rasa manis kalau dia belum tahu rasa pahit. Seseorang tidak juga bisa bersyukur kalau Allah belum memberikan ujian. Ujian-ujian yang Allah berikan untuk kita itu bisa jadi itu adalah pelajaran untuk kita supaya kita pandai bersyukur. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam bimbingan dan tuntunan Allah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam penjagaan Allah. Kalaupun ada ujian yang saat ini kita terima, anggaplah itu adalah ujian dari Allah supaya kita mau naik kelas. Apapun ujiannya, apapun nih, ujian itu yang seperti apa? Ujian itu adalah segala sesuatu, apapun itu yang membuat hati kita gelisah, segala sesuatu yang membuat kita sedih, segala sesuatu yang membuat hati kita terluka, segala sesuatu yang membuat kita tertekan, itu adalah ujian. Itu adalah proses pendewasaan kita. Sama seperti emas. Emas itu tidak akan menjadi sebuah perhiasan yang luar biasa kalau tidak ditempa terlebih dahulu. Untuk menjadi emas, bentuk emas yang begitu istimewa, itu mesti dibakar dulu, digesek dulu, dibakar lagi, diukir lagi. Seperti itu. Proses yang begitu menyakitkan bisa menghasilkan sesuatu yang istimewa. Sama seperti besi. Besi yang tidak diapa-apain paling di kilo 3.500 per kilo. Besi, hanya lempengan besi. Tetapi jika besi itu dibentuk, kemudian dibakar dulu, dibentuk, dipukul, didesain sehingga dia menjadi sebuah samurai atau pedang, maka harganya pun akan tinggi. Sama, ini pun berlaku untuk kita. Semakin banyak ujian yang Allah berikan dalam kehidupan kita, memang kita mau diangkat derajatnya. Seperti itu. Lihat saja di kehidupan nyata. Orang yang sering mendapatkan ujian dalam perjalanan kehidupannya, itu hidupnya biasanya lebih baik dibandingkan orang yang monoton. Gak pernah dikasih ujian, kita lihat kayaknya gak pernah dikasih ujian deh, kayak biasa-biasa saja gitu. Hidupnya pun akan biasa-biasa saja, Bun. Beda dengan orang yang dihantam dengan badai ujian, dengan badai cobaan, dengan rintangan, tantangan. Suatu saat dia nanti akan diangkat derajat. Entah itu diangkat martabatnya, entah diangkat ekonominya, entah diangkat itu kehidupannya. Seperti itu. Cuman kan kita maya pengennya yang enak-enak aja kan. Ujiannya nggak mau tapi pengen naik kelas, ujiannya nggak mau tapi pengen diangkat derajat, ujiannya tidak mau tapi kita pengen sukses dan kaya raya, mana bisa. Seperti kita sekolah pun, untuk naik kelas itu kan dibutuhkan ujian terlebih dahulu. Yang menguji ketika kita sekolah itu adalah guru kita yang memberikan pendidikan. Sementara dalam perjalanan kehidupan ini yang mengujinya langsung Sang Maha Pengatur kehidupan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak usah bersedih. Gak usah bersedih dengan perjalanan kehidupan kita yang saat ini kita alami. Apakah kita tidak boleh sedih? Boleh, gak apa-apa. Tapi yakini bahwa fase saat ini adalah bagian takdir yang harus kita lalui. Nanti juga akan ada ujungnya. Percayalah, tidak akan mungkin hujan terus-menerus hujan. Suatu saat nanti juga akan terbit matahari. Tidak akan mungkin malam itu selalu malam. Nanti bergilir dengan terbitnya matahari menjadi siang hari. Seperti itu kehidupan. Sedih bumi karena mental terpuruk. Betul, itu adalah ujian. Mental terpuruk itu bisa datang dari tetangga, bisa datang dari suami, bisa datang dari keluarga, bisa datang dari teman, bisa datang dari tempat pekerjaan, bisa datang dari anak dan lain sebagainya. Itu bentuk ujian. Itu bentuk ujian. Semakin banyak ujian yang kita terima, semakin istimewa hadiah yang akan Allah berikan untuk kita. Percayalah, orang-orang yang tangguh itu
orang-orang yang sering diterpa dengan berbagai ujian. Emas kalau tidak diapa-apain itu hanya butiran-butiran kecil seperti pasir, betul? Ya kan? Ya kan? Untuk mengambil emas, Bun, itu harus digoyang-goyang dulu di atas air. Disebutnya apa tuh namanya, Bun? Yang digoyang-goyang di atas air itu, Bun, apa namanya? Diayak itu, digoyang-goyang, dipisahkan antara yang pasirnya dengan emasnya. Itu kan diayak. Itu kan proses seperti didulang, betul. Itu seperti kita kalau kita mendapatkan ujian di sebuah tempat, bisa jadi memang Allah sedang memisahkan antara yang batil dengan antara yang hak, atau antara yang kurang baik dengan yang baik, dipisahkan. Begitu menyakitkan, betul, diputar-putar pusing ya kan. Dan tidak sampai di situ, bagaimana caranya emas ini bernilai yang bagus, ya kan, harus ditempa, dikumpulkan, kemudian diapain, dibakar. Setelah dibakar dicelupin ke air supaya mengeras. Setelah itu dipenyet, tahu tidak dipenyet, besi dengan besi gelundungan itu dimasukin sampai penyek, sampai kecil, ya kan. Kemudian diputar-putar lagi, kemudian ditempah lagi, dibakar lagi, seperti itulah. Nah, itulah sama seperti kehidupan kita. Kalau kita ingin diangkat derajat oleh Allah SWT, jangan tidak mau kita diuji. Kalau kita menginginkan apapun, jangan tidak mau. Bun, Allah itu memberikan sesuatu hadiah. Allah itu memberikan hadiah kepada hambanya sesuai dengan jerih payahnya. Apapun yang akan kita terima, itu selalu melalui ujian terlebih dahulu. Saya kasih contoh yang kecil saja ya. Seseorang berumah tangga, Bun. Itu baru mau dikasih motor saja. Itu ujiannya perselingkuhan. Kalau lulus, putus dengan selingkuhannya, kemudian rukun lagi, punya motor doang. Kemudian seseorang yang sedang berumah tangga mau punya rumah, dikumpulkan itu si pasir, si batu, si bata, ya, si kayu-kayu dikumpulkan, proses ngumpulin barang sedikit demi sedikit, Bun, ya. Emang dikira nggak diuji dulu? Itu biasanya berantem, Bun. Entah itu masalahnya itu masalah perselingkuhan, entah itu masalah di keluarga, entah itu masalah kena penyakit, entah itu masalah apa saja, Bun. Nah, kalau kuat, Bun, rumah itu akan nanti jadi suatu saat. Tetapi kalau tidak kuat, rumahnya belum berdiri, orang yang sudah bercerai banyak. Banyak, Bun. Emang dikira ada gratisan? Nah, dikasih sesuatu sama Allah ada gratisan? Enggak, Bun. Seseorang untuk punya apapun itu, entah itu uang, entah itu kendaraan, entah itu harta dan sebagainya, emang gratisan, Bun? Enggak, Bun. Itu, Bun, luar biasa ujiannya. Luar biasa itu ujiannya. Seseorang yang mau diangkat derajatnya pun, itu ujiannya sangat luar biasa sekali. Kok bisa seperti itu ya? Sebenarnya Allah itu sedang mempersiapkan kita supaya kita itu kuat. Sama seperti kita tiang kalau tancap biasa aja cep gitu kan. Itu, Bun, kalau ada angin menerpa dia akan cepat tumbang, betul, tiang. Tetapi ketika tiang ini dipukul, Bun, langsung bus ke dasar bumi, dipukul lagi, dus ke dasar bumi. Pukulan itu kan sakit, Bun, ya. Tetapi ketika ada angin yang menghantam, dia tidak akan tumbang. Kenapa? Pondasinya sudah kuat. Seperti itulah Allah kadang-kadang memberikan ujian yang membuat kita terluka, yang membuat kita kecewa. Sebenarnya proses pembelajaran untuk kita supaya kita bisa menjadi pribadi yang dewasa, menjadi pribadi yang lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu, ya. Kalau kita lulus, Bun, dari ujian, Allah nanti akan kasih hadiah. Kalau kita merasa capek dalam kehidupan ini, kita merasa lelah, kita merasa capek, sedih, kecewa, sakit hati, dunia itu memang tempatnya itu, Bun. Dunia ini adalah penjara, Bun. Dunia ini adalah penjara, Bun. Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi, itu kan karena dihukum. Hukuman karena bikin kesalahan satu, makan buah kuldi. Kemudian diusir sama Allah, diturunkan dari surga ke bumi,
ke dunia ini, ke bumi diturunkan. Berarti bumi ini adalah penjara. Jadi mustahil kita hidup di bumi, kita ingin hidup tenang, bahagia, sejahtera selama-lamanya. Mustahil, karena di sini bukan tempatnya. Tetapi dengan kasih sayang Allah, tidak mungkin kita menderita terus-menerus, itu gak mungkin. Ada selang-seling, ada kadang-kadang kita tuh bahagia, ada kadang-kadang kita itu tenang, meskipun kadang-kadang kita itu menderita lagi, sedih lagi. Memang kita sedang proses begitu ya. Dan perjalanan kehidupan kita di dunia ini bukan untuk hidup selama-lamanya. Kita cuma mampir, cuman kadang-kadang kita selalu lupa. Coba sekarang saya mengajak kepada yang hadir di sini semua, coba lihat rumah Bunda saat ini, tatap dari sudut ke sudutnya, lihat dengan baik-baik, lihat kursi, lemari. Dengarkan saya, suatu saat itu semua akan ditinggalkan, dan itu pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sok bayangkan sama Bunda, Bunda punya kebun, atau Bunda punya tanah, atau Bunda punya emas, ya kan, punya kendaraan bagus, atau misalkan punya usaha di tempat yang berbeda begitu. Suatu saat itu semua akan ditinggalkan, Bun. Akan ditinggalkan. Ini bukan dongeng, ini pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang ada dalam perjalanan kehidupan kita itu sesungguhnya hanya sekedar titipan. Kenapa kita ketika ada orang yang menipu, ketika ada orang yang menyakiti kita, seseorang yang pernah hadir dalam kehidupan kita, kemudian dia pergi meninggalkan kita, kemudian kita terluka. Kenapa kita harus terluka? Karena kita itu lupa bahwa semua hanya sekedar titipan dan bukan punya kita. Suami, ketika suami pergi dari kehidupan kita, kita harus bercerai. Banyak yang terpuruk kan? Kenapa terpuruk? Karena kita merasa memiliki, seakan-akan suami itu adalah milik kita. Ditinggalkan anak, terpuruk. Kenapa bisa terpuruk? Karena kita merasa memiliki. Padahal itu semua adalah titipan. Ketika kita disadarkan bahwa sesungguhnya kita tidak memiliki apapun, bahkan ruh yang ada dalam diri kita, ini pun bukan milik kita. Kayaknya hati kita tenang deh. Kalau kita sadar bahwa segala sesuatu yang saat ini ada dalam kehidupan kita, itu semua adalah titipan Allah. Suami itu titipan, Bun, bukan milik. Anak juga sama. Anak itu titipan. Kalau kita bisa mengemban amanah dari Allah, kita akan selamat. Berapa banyak orang tua yang kejebur ke dalam neraka dikarenakan ulah dari anaknya. Titipan yang Allah berikan, kita tak mampu menjaganya, membuat kita terseret ke dalam neraka. Banyak. Ada anak yang bisa menyelamatkan orang tua, ada juga anak yang menjerumuskan orang tua ke neraka, itu pun banyak. Kita itu misalkan ditipu, kemudian ditipu, misalkan ditipu, uang kita misalkannya diambil, kita merasa sedih kan? Karena kita merasa memiliki, itu adalah milik kita, diambil sama orang lain, kita merasa sakit hati. Kita itu lupa bahwa itu tuh bukan punya kita, itu hanyalah titipan. Ujian-ujian yang Allah berikan untuk kita, sebenarnya surat cinta yang Allah berikan untuk kita. Allahnya itu rindu, cuman kita itu kadang-kadang tidak peka. Nanti sebentar. Allah. Ujian yang Allah berikan dalam perjalanan kehidupan kita bisa berbentuk dari keuangan, dari kesehatan, bisa dari suami,
dari istri, dari ekonomi, dari keluarga, dari anak, dari tetangga. Itu semuanya sesungguhnya surat cinta dari Allah. Kita itu tidak peka. Ketika kita diberikan ujian, kita bukannya lebih dekat dengan Allah, malah kita tambah acak-acakan. Kita itu kadang-kadang tidak peka. Ujian-ujian yang Allah berikan untuk kita, segala sesuatu yang melukai hati kita, yang membuat kita sedih, itu sebenarnya surat cinta yang Allah berikan untuk kita. Allahnya rindu dengan air mata kita. Karena orang itu kadang-kadang kalau diberikan nikmat suka lupa. Justru ketika orang diberikan musibah, diberikan ujian, malah justru lebih dekat dengan Allah. Untuk itu, makanya ujian yang Allah berikan untuk kita itu adalah surat cinta dari Allah, supaya kita itu lebih dekat lagi. Allah itu suka kepada hambanya yang meminta. Beda ketika kita curhat sama Allah. Semakin lama kita curhat sama Allah, misalkannya berjam-jam, semakin lama kita curhat sama Allah, Allah itu lebih suka mendengar apa? Nih, apa? Nanti dulu, sebentar dulu, lupa saya jadinya. Nih, ketika Allah memberikan kebahagiaan untuk kita, kita itu kadang-kadang lupa. Sholatnya undur-undur, sholatnya ekspres, gak lagi berdoa, sibuk dengan duniawi, ya kan? Beda ketika kita diberikan ujian, kita itu bisa mengadu, berlama-lama kita curhat. Nih, semakin lama kita curhat sama Allah, misalkannya berjam-jam, dari jam 1 malam atau jam 12 malam sampai subuh sekalipun, Allah itu suka mendengarkan curhatan kita, mendengarkan doa-doa kita, mendengarkan dikir-dikir kita dengan derayan air mata. Allah itu suka. Beda dengan kita curhat sama orang. Jangan kebalik. Curhat sama Allahnya sedikit, gak pernah nangis. Curhat sama orang nangis terseduh-seduh. Mah kebalik. Orang dicurhatin bun, gak usah lama-lama, 2 jam, kepalanya panas bun. Kenapa? Lah manusia itu kan penuh dengan keterbatasan. Curhat itu cukup sama Allah saja. Semakin banyak kita curhat sama Allah, semakin banyak kita mengadu kepada Allah, semakin banyak kita berdoa kepada Allah, Allah itu suka. Allah itu suka kepada hambanya yang sering mengadu. Allah itu suka kepada hambanya yang sering berdoa. Allah itu suka kepada hambanya yang dia bermunajat kepada Allah dengan derayan air mata. Coba bun curhat sama manusia bun, gak usah lama-lama, 2 jam atau misalkan 2 hari berturut-turut, pusing yang dicurhatin. Bisa-bisa besoknya bunda diblokir saking pusingnya. Ya enggak? Siapa di sini yang saat ini sedang sedih hatinya? Boleh ngacung. Siapa di sini yang sedang sedih hatinya? Entah masalah suami, entah masalah istri, entah masalah anak, tetangga zalim, atau keluarga zalim, atau keuangan, atau kesehatan. Siapa di sini yang saat ini hatinya sedang tidak baik-baik saja? Siapa? Banyak kan? Tahu tidak? Itu adalah kiriman surat cinta dari Allah. Allahnya kangen. Dirimu jarang nangis sama Allah. Sholatnya ekspres. Tidak lagi sholat malam. Boro-boro sholat malam, sholat subuh kesiangan. Jujur. Sok, siapa di sini yang hatinya gelisah? Bangun di sepertiga malam, adukan semua kesedihan kepada Allah. Besok pagi langsung tenang. Kau percaya? Praktekin. Meskipun ada loyo sedikit, karena orang yang menangis terus menerus bun, itu imun tubuhnya jadi ngedrop. Jangan juga kita nangis terus menerus
harus bun, nangisnya ada waktunya lah bun. Ketika kita curhat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, boleh kita menitiskan air mata. Tapi kalau tidak curhat sama Allah mah nggak usah nangis bun. Terlalu mahal air mata ini kalau untuk diobral dengan urusan duniawi. Mahal. Kalau mau menangis, menangis di hadapan Allah. Dan jangan pernah mengemis kepada makhluk. Kita boleh mengemis, boleh. Tetapi hanya boleh mengemis kepada Allah. Kepada makhluk, no way. Gak usah, jangan. Semangat. Iya, nangis juga sama Allah. Semangat. Ayolah, kurang dikit. Ini adalah obat untuk kita semua. Emang saya menyampaikan sesuatu bukan hanya untuk Bunda doang, tetapi untuk diri saya pribadi. Semuanya. Kadang-kadang kita itu selalu lupa. Kenapa ada orang yang begitu dolim kepada kita? Suka-suka Allah. Emang orang yang dolim itu dijadiin wasilah sebagai penguji kita. Suka-suka Allah. Bagi Allah apa yang sulit untuk membalikan hati satu orang doang? Yang tadinya benci menjadi sayang sama kita apa? Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Allah itu maha kuasa, Allah itu maha akbar, Allah itu maha mampu, Allah itu maha sanggup, Allah itu maha gagah, Allah itu maha hebat, Allah itu maha cerdas, Allah itu maha cerdik, Allah itu maha pintar, maha segala-galanya. Ngapain kita harus sakit hati? Sakit hati kita dikecewakan oleh pasangan hidup kita, misalkan dia pergi dari kehidupan kita karena dia perselingkuhan. Suka-suka Allah. Emang digituin sama Allah. Kok bisa seperti itu? Itu dijadikan wasilah sebagai penguji kita. Lah, bagi Allah apa sulitnya untuk membalikan hati seseorang dari rasa benci menjadi cinta, dari cinta menjadi benci? Mudah bagi Allah, hanya kun fayakun, semuanya terjadi. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Kita kadang-kadang tidak sadar-sadar. Terpuruk saja, terpuruk dui. Padahal udah ada jalan. Reka mana orang curhat? Nah, reka mana? Curhat ke siapa? Bisa tak manusia bisa memberikan jalan keluar atas masalah yang sedang kita hadapi? Emangnya manusia dia sendiri juga tidak punya masalah apa? Setiap manusia itu punya masalah masing-masing, cuman kita tidak tahu aja. Hidup itu sawang sinawang. Kita kadang-kadang melihat kehidupan orang lain bahagia. Kita itu sebenarnya mah lupa. Kita itu jangan ukur kebahagiaan kita itu harus sama dengan kehidupan orang lain. Perjalanan kehidupan manusia itu berbeda-beda. Perjalanan takdir satu orang dengan yang lainnya itu berbeda-beda. Kalau kita tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan atas kehidupan kita, mau sampai kapan kita bersyukurnya? Ayo, yang tidak punya suami, yang saat ini sedang sedih merindukan pasangan hidupnya tak datang-datang, apa sulitnya bagi Allah untuk mendatangkan hari ini pun mampu bagi Allah. Jangankan cuma mendatangkan satu orang, kecil bagi Allah. Itu adalah ujian bagimu, kesempatan agar dirimu lebih dekat lagi dengan Allah. Apalagi kesulitan masalah ekonomi, apa yang Allah tidak miliki, alam dunia beserta isinya adalah semuanya adalah milik Allah. Kalau Allah tibakan rizki didatangkan dari mana saja, apa sulitnya bagi Allah? Bahkan kalau Allah mau menurunkan uang dari langit langsung bruk ke depan Bunda, apakah mungkin? Apa yang tidak mungkin bagi Allah? Ayo, semuanya mungkin. Ya udahlah, katanya saya mah mau nungguin aja uang turun dari langit. Dia mah sarwiti jadina. Bukan seperti itu Bunda. Artinya tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Yang penting kitanya dekat dengan Allah. Udah ngestitik segede jebuk. Dia lamun katinggang duit koin 5 karung di luhur langit ngadon kapae. Puk bepae depuk kena hulu. Ayo. Seperti itu Bunda, serius amat sih. Tatap layar Bun. Tatap layar. Tapi betul, yang saya sampaikan itu betul. Tapi Bunda bukan berarti jadi calangap kabeh Bun. Aduh, ieu mepet waktu nih segede dohor. Allahu Akbar kabiro. Itunya. Terlalu serius, waktunya merepet. Yang baru hadir di sini silakan di-follow, kita berteman. Terima kasih Bunda. Jazakillah khairan katsiran. Terima kasih sehat walafiat sekeluarga. Amin. Mudah-mudahan Bunda diganti rezekinya berlimpah ruah. Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Liasun. Jazakillah khairan katsiran. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Mudah-mudahan gift yang dikasih ini diganti
berlipat ganda, amin. Kita belum mengamalkan amalan bulan Rajab ini. Dikir penarik rizki, tapi kita belum mengamalkan Rajab ini. Tanggal semalam kan kita fokusnya ziarah. Tadi malam itu kan kita ziarah ya, doa bersama kan. Amalan bulan Rajabnya belum, Bun. Jadi kita sekarang fokus ke bulan Rajab ya. Nanti malam kalau tinggal milih mau jabul rizki boleh, dikir untuk penarik rizki boleh, atau kita dikir untuk Rajab tanggal 14 juga boleh. Tapi sekarang kita belum dikir. Kalau sekarang tidak dikir bulan Rajab kita nanti kosong. Soalnya semalam tadi kita tidak dikir Rajab. Jadi sekarang pagi ini kita dikir bulan Rajab hari Jumat pada tanggal 13 Rajab. Supaya amalan bulan Rajab itu tidak ada yang kosong, Bunda. Kita usahakan selama bulan Rajab ini tidak ada yang bolong amalannya. Salah satunya yaitu puasa sunnah. Ya kalau misalkan puasa sunnah itu terserah, mau sehari, 3 hari, seminggu, 10 hari, terserah semampunya. Tetapi ada amalan yang jangan ditinggalkan. Salah satunya membaca surat Al-Ikhlas 12 kali dan amalan khusus di bulan Rajab. Jadi sekarang kita fokuskan ke amalan di bulan Rajab ya. Sekarang yuk kita awali dengan membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 12 kali. Yang hadir di sini belum di follow, silakan follow, kita berteman sambil dibantu di tap-tap layarnya. Dari tadi Bunda jangan pada mengongong aja ya. Jangan pada mengomong aja. Apa yang saya sampaikan Bunda ketonjokan ya HTM-nya. Sekali lagi saya sampaikan, segala sesuatu yang dikeluarkan dari hati itu akan masuk ke dalam hati. Dan yang saya tadi sampaikan itu tulus dari hati. Makanya Bunda banyak yang kesodok hatinya. Cepet. Betul tadi. Tadi itu saya kasih ruh, kata-kata saya itu. Saya kasih ruh. Jadi supaya nancep karena Bunda. Itu kata-kata tadi saya itu seperti panah. Nara rancep kawinya. Jelup gitunya. Lumayan kan? Mantap kan? Nya. Coba kalau saya nggak dipakai ruh ngomongnya, akan terdengar biasa-biasa saja. Tatap layar jangan lupa. Tatap layar jangan lupa. Ini mepet waktunya, Bunda bantuin saya. Gitu nya. Gimana si ada yang punya balon TikTok nggak? Ada yang punya balon TikTok? Mana ada yang punya balon TikTok? Balon. Ada yang punya balon TikTok nggak? Umi pakai itu. Mau pakai itu. Mana balonnya? Ada yang punya balon? Balon ada nggak balon? Oh begitu ya, punya. Ayo punya. Ada yang punya balon. Terima kasih. Saya jadi anak kecil pengen balon. Tapi balonnya kan balon TikTok ya Bunda ya. Nah, yuk kita mulai dikir ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca surat Al-Ikhlas sebanyak 12 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Mewah kamu, ini datang ke rumah kamu Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahadat 3 kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullah rabbi min kulli dhanbin kabir wa atubu ilaih. Astaghfirullah rabbi min kulli dhanbin kabir wa atubu ilaih. Astaghfirullah rabbi min kulli dhanbin kabir wa atubu ilaih. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadrati Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma wassusan Sayyidina Abi Bakrin Siddiq. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma wassusan Sayyidina Umar bin Khattab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma wassusan Sayyidina Utsman bin Affan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma wassusan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang belum di follow silakan follow, kita berteman, dibantu di tap-tap layarnya, kita baca sholawat sebanyak 100 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli
salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma 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 salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lanjut. Ya Latif, 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 Ya Latif. Ikutin. Allahumma sabbitni bil Islam. Allahumma sabbitni bil iman. Allahumma sabbitni ala dinil Islam wal iman. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sabbitni bil Islam. Allahumma sabbitni bil iman. Allahumma sabbitni ala dinil Islam wal iman. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Udah 3 kali ya? 3 kali apa 2 kali, Bun? Allahumma sabbitni 2 kali apa 3 kali tadi? Udah 3 kali. Amin. Oh, berdua. Allahumma sabbitni bil Islam. Hah? Allahumma sabbitni bil iman. Allahumma sabbitni ala dinil Islam wal iman. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwal wal akhir wa barik wa sallam radhiyallahu ta'ala an sadatina sabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman, kami memohon turunkan rahmat dan keridhaan-Mu untuk kami semua ya Allah. Ya Allah ya Rahim, kami memohon rizki yang zahir dan rizki yang batin ya Allah. Ya Allah ya Karim, ya Allah tunjukkan perkara sir untuk kami ya Allah. Ya Allah ya Jabbar, ya Allah ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang kecil, dosa yang besar, dosa yang nampak, dosa yang tersembunyi, dosa yang sengaja ataupun dosa yang tidak disengaja. Kami mohon ampunan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Karim, kami memohon bukakanlah pintu-pintu kebahagiaan dan pintu-pintu rizki untuk kami semua. Amin ya Allah. Abdul Dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah
Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Ya dzal jalali wal ikram, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa akhirin wa barik wa sallam radhiyallahu ta'ala salatina sampai sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah, cabutlah segala macam bentuk kesedihan dalam hati kami ya Allah. Cabutlah segala macam penyakit yang ada dalam diri kami, baik penyakit yang zahir ataupun penyakit yang batin. Ya Allah, cabut dan hilangkanlah segala macam sifat-sifat yang tercela dalam kalbu kami ya Allah. Hilangkan iri, dengki, hasad, ria, sombong, sum'ah, takabur, ujub, buruk sangka dalam hati kami ya Allah. Ya Allah, cabutlah dendam dalam hati kami. Sembuhkan luka batin kami ya Allah. Sembuhkan luka batin kami ya Allah. Ilahi ya Rabbi, lembutkan hati kami ya Allah. Lembutkan orang-orang yang benci, yang zalim, yang jahat terhadap kami ya Allah. Berikan hidayahmu kepadanya ya Allah. Balikan hatinya ya Allah. Sadarkan hatinya ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bukakan pintu-pintu rezeki dan pintu-pintu kebahagiaan untuk kami ya Allah. Mudahkan segala urusan kami ya Allah. Lindungi kami dari segala macam musibah, bencana, penyakit, fitnah, dan orang-orang yang zalim ya Allah. Kirimkan orang-orang yang baik dalam kehidupan kami ya Allah. Berikan ilmu yang manfaat untuk kami ya Allah. Hadirkan guru yang baik dalam kehidupan kami ya Allah. Istajibu anna ya Allah. Jembarkan rizki untuk kami ya Allah. Jembarkan kalbu kami ya Allah. Luaskan hati kami seluas samudra ya Allah, agar tidak ada dendam kepada siapapun. Luaskan hati kami ya Allah seluas samudra ya Allah. Apapun yang terjadi atas kehidupan kami dengan ikhlas bisa menerimanya ya Allah. Jadikan kami semua menjadi hamba-hambamu yang ridho dengan segala keputusan takdirmu ya Allah. Mudahkan segala urusan kami, ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Amin. Dikirnya Subhanallahil hadis soman, 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 Subhanallahil hadis soman. Dikir tanggal 13 sekarang.
Subhanallahil hadis saman, 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 subhanallahil hadis saman. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sabana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sabana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, fanqalabu bi ni'matin min waqti lam yamsashum su' wa yuridu an yahdauka fa inna hasbakallah. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sami wa huwas samiul alim. Minum bun.
Yang puasa mah jangan lah. Yang nggak puasa mah boleh. Kita Jumat berkah ya. Jumat berkah kali ini. Terima kasih Bunda Pimpi, jazakillah khairan kasiran. Bunda, bantuin Bun, mawarnya Bun. Mawar saya belum tercapai ini Bun. Mawar saya belum tercapai. Jumat berkah. Parfum untuk dagang, untuk jualan, doanya ini hanya Hizbul Mubarak. Untuk laki-laki ataupun untuk perempuan. Satunya 100 ribuan. Di Jumat berkah saya jual 180 ribu, dapat 2. 180 ribu dapat 2. Ini Jumat berkahnya parfum untuk dagang 180 ribu dapat 2. Kemudian parfum yang untuk dagang tetapi ada untuk buka auranya, parfum untuk dagang dan ada untuk buka auranya yang harganya Umi soalnya mimpi ketemu Umi, alhamdulillah. Nah, yang harganya 300 ribu ini adalah parfum saya sendiri yang bikin. Ini parfum ini 300 ribu, di Jumat berkah saya jual 500 dapat 2. 500 ribu dapat 2. 500 ribu dapat 2. Ini adalah parfum untuk buka aura, untuk karir, untuk rumah tangga, untuk usaha bisa, untuk dagang bisa. Yang ini doanya dia Hizbul Mubarak, salat kabarul wujud dan asmaul husna. Yang ini ya, parfum. Kemudian lipstik ya, kita kasih diskon. Lipstiknya dari Wardah, ada yang cair, ada yang batang. Warna segala macam warna ada. Jeng-jeng. SS aja. Yang merah oranye, yang pink nude, ada pink panta, ada pink soft, ada keoren-orenan, ada warna merah bata. Harganya 100 ribuan satu, di Jumat berkah menjadi 180 ribu dapat 2. Ini merah bata dan nude. Yang ini pinknya cantik, pink Barbie. Ini pink Barbie, ini dia nude ke oranye. Dari harga 100 ribuan di Jumat berkah, jadi 180 ribu dapat 2. 180 ribu dapat 2. Kemudian ada juga yang batang. Yang batangnya warnanya banyak Bun. Semua warna ada. Ada warna pink. Kemudian ada juga yang warna nude. Bisa. Kalau beli satu 100 ribuan aja. Tidak berubah, beli satu ya harus beli 2. Pengen dapat diskon harus beli 2. Kemudian ada juga parfum buka aura. Satunya 300 ribu, beli 2 500. Yang ini nude. Semua lipstick warnanya ada. Jadi Bunda tinggal komen aja. Kemudian cushion dari makeover. Dia warna natural tapi agak terang. Ini harganya 200 ribu. Harusnya 250. Kemudian bedak tabur nih. Dari Ultima yang ini biasa saya jual 250 menjadi 230. Kemudian bedak tabur yang ini yang mau keluar aja ya. Jangan izin-izinan. Mau keluar aja, nanti terblokir. Nanti terblokir. Dikiranya Bunda mau keluar selamanya. Yang ini parfum yang ukuran standar yang biasa saya jual 200, di Jumat berkah menjadi 190. Diskonnya 10 ribu aja ya. Diskonnya 10 ribu karena bisa beli satu. Parfum yang jumbo dari harga 300 menjadi 290. Yang beli satu diskonnya 10 ribu aja. Kemudian apalagi bedak Wardah yang Isa Perfect dari harga 200 ribu, Jumat berkah jadi 180. Bedak Ultima yang basah dan bedak Ultima yang padat dari harga 300 menjadi 280. Diskon 20 ribu. Kesini B itu 8, ini nomor saya. Yang ini bedak padat dari Ultima yang paling bagus, 550 ribu. Dia mengandung prokolagen dan mengandung SPF untuk melindungi wajah dari paparan sinar matahari dan ada vitamin prokolagennya. Dari harga 550 dari Ultima menjadi 500. Mahal ya? Emang mahal itu mah. Ini dari Ultima juga ada nih. 300 jadi 280 padat.
tapi tidak ada prokolagen. Alas bedak dari Ultima, kesini Bunda Rina, kesini. Nomor ini nomor saya. Alas bedak dari Ultima, dari harga 350 di Jumat Berkah saya jual 330. Dari Ultima mah gak ada yang murah Bun. Ultima produk bagus, dari tumbuh-tumbuhan. Kemudian apa lagi? Gula merah segini 1 kilo, harganya 100.000. Jumat Berkah beli 2 150. Nah, beli 2 150.000. Gula smooth untuk pengobatan. Kemudian apalagi yang mau didiskon? Madu harga 150.000. Madu istri, madu suami, madu buka aura, madu anak. Beli 2 280. Harusnya 300. Beli 2 280.000. Madu harus beli 2. Selak mata mau? Selak mata dari Ultima. Selak mata dari Ultima anti luntur. Dan ini tidak diserut. Tinggal dibuka, kalau habis diputer lewat sini. Bisa diputer. Ultima. Yang ini 250.000. Di Jumat Berkah saya jual 230. Kalau dari makeover yang ini dari harga 150 menjadi 130. Dari Ultima celak mata ini, anti luntur, anti badai. Saya pakai ini. Meskipun menangis, dia tidak bleber. Kemudian apalagi yang mau didiskon? Lipstick udah didiskon ya. Nih, maskara. Celak mata dari Ultima. Ininya juga nih, eyelinernya ini tuh dari Ultima ini bisa pakai celak, bisa pakai eyeliner Bun. Sini saya pakai nih. Bawahnya, atasnya nih. Digini tweet aja. Nah, ini pakai ini. Ini dari harga 250.000 menjadi 230 dari Ultima. Maskara dari harga 150 menjadi 130. Maskara dari Maybelline. Nah, apalagi serum dari Wardah. Serum dari Wardah. Saya kasih murah ya. Untuk mengencangkan kulit dan untuk mencerahkan kulit, serum dipakai mau tidur dari Wardah. Harganya saya kasih murah 80.000. Serum untuk memutihkan kulit, mengencangkan dari Wardah, dan ini mengandung SPF. Apalagi yang mau didiskon? Apalagi yang mau didiskon? Apalagi? Sok komen. Buhur mau? Buhur. Lupa saya. Ini tuh bakar buru tuh Bun. Tuh abunya disingkirkan aja. Masih ada apinya nih. Kita masih ngebul nih. Abunya seperti ini putih. Nah, buhur 1 paket boleh. Kasih diskon. Satu paket ya. Kebul nggak? Masih lah. Jadi disingkir-singkirin dulu nih abunya. Masih ada. Wangi nih Bun. Tuh. Ini udah 1 jam lebih nih. Masih hidup. Buhur mau? 1 paket ya? Ini tempatnya, ini buhurnya, ini arangnya. Ini biasa saya jual 400, Jumat Berkah 380. Dah, 1 paket. Jumat Berkah doang ya. Jumat Berkah doang Bun. Selain Jumat mah enggak, harga normal. Tuh udah dikasih. Kalau beli buhurnya aja buhur. Kalau beli buhurnya aja 180 dari harga 200. Wanginya enak. Buhur. Apalagi mau didiskon? Ayo cepetan, apalagi mau didiskon?
Apalagi yang mau didiskon? Udah semua? Udah semua udah saya diskon nih. Mau satu paket ke sini Bun, ke sini. Ada 2 pilihan. Ada motif ini, ada motif ini. Mau yang mana? Lipstiknya kan udah tadi. Burunya sama arang komplit, dikasih komplit. Dikasih ini, mau kena belum datang Bun, habis belum datang lagi. Dikasih ini, dikasih arang, dikasih buhur satu paket. Ini 400.000 menjadi 380, murah Bun. Ini juga mahal. Ini kalau satuan saya jualnya 200-an. 200. Ini juga kalau satuan saya jual 200. Ini 400 udah dikasih ini. Aduh. Ini dijual Jumat Berkah jadi 380, murah, ambil. Ada 2 varian, model kayak gini, model kayak gini. Sepil acuk nanti dijual. Gak dijual bajunya. Apalagi? Baju belum keluar Bun. Baju yang untuk lebaran belum keluar. Nanti ya. Nah, minggu depan mungkin. Kapan ya? Ya secepatnya mungkin. Mau kena juga ada yang model terbaru. Tapi belum datang. Mau kena sutra ada keluar model terbaru. Ada. Nanti tunggu aja. Apalagi nih? Nah, apalagi yang mau didiskon? Sudah semua? Hah? Saya kasih murah, ambil. Eyeshadow dari makeover. Saya kasih murah. Dah. Coklat, silver, sama ada gepi itu umumnya. Kucing keluar dong, kucing. Keluar. Ini ada plastik. Ini ada plastik. Hasilnya seperti ini. Saya kasih murah. 100.000 aja. 100.000. Kesini, Maria. Kesini, ini nomor saya. Kesini. 100.000 aja. Ada yang mau nggak? Jumat Berkah. Harusnya 200.000. Eyeshadow dari Ultima, dari makeover. Lipstiknya udah tadi. Lipstik Wardah. Beli 2 180. Mau warna apapun ada. Nanti sama saya di-spill di sini. Batang cair dicampur boleh. Wardah. Khusus untuk Wardah. Udah. Bedak kan tadi udah. 200 menjadi 180 bedak padat. Dari Ultimanya bedak padat, bedak basah dari 300 menjadi 200. S100, M110, L120, XL130. KGG kalau 86 BB-nya tinggi badannya 158. Akan